Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada materi kita tentang distribusi probabilitas khusus pada variabel random, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang variabel random discrete. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel random discrete juga, terkhusus untuk distribusi uniform, kemudian Bernoulli, kemudian binomial. Hari ini kita akan lanjut kepada distribusi lain dari distribusi yang mengikuti suatu variabel random yang kita sebut dengan suatu fungsinya namanya distribusi probabilitas. Yang keempat, itu adalah kita membahas tentang distribusi binomial negatif. Ini pada saat, jadi ada perbedaan sedikit pada binomial negatif ini terhadap distribusi binomial. Pada distribusi binomial, itu kita memiliki suatu variabel random, suatu kejadian yang mana kita notasikan dengan X, itu adalah menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dari N kali percobaan Bernoulli. Yang dengan parameternya theta, yang X itu adalah binomial dengan banyaknya kejadiannya adalah sebanyak N dengan parameternya theta. Ini kalau untuk yang distribusi binomial. Lalu yang kejadian untuk yang distribusi berpola binomial negatif, itu adalah yang mana X itu menyatakan banyaknya percobaan yang dilakukan sampai memperoleh K sukses. Jadi kalau seandainya Anda ingin mendapatkan, ini mata kuliah kan ada 8 misalnya semester ini. Kemudian Anda mau kategori sukses itu adalah mendapatkan nilai A. Maka Anda akan melakukan banyak percobaan sampai misalnya adalah 5 mata kuliah yang sukses. Nah, seperti itu. Mungkin percobaannya banyak supaya sukses untuk 5 mata kuliah yang Anda ambil itu bisa tercapai. Nah, itu kalau misalnya kejadian pada binomial negatif. Kalau untuk binomial, hanya banyaknya percobaan itu adalah sebanyak N kali Bernoulli. Tidak dinyatakan seberapa banyaknya suksesnya, seperti itu. Tapi kalau ini ada dinyatakan itu adalah sebanyak K suksesnya. Yang mana bisa diringkas penulisannya adalah suatu kejadian X mengikuti suatu distribusi binomial negatif dengan parameternya adalah K, theta. Yang mana kita bisa tuliskan definisi daripada binomial negatif ini adalah X mengikuti suatu distribusi binomial negatif dengan parameter K, theta, sehingga fungsi masa peluangnya itu adalah kita notasikan dengan B bintang untuk suatu variabel random discrete yang memiliki parameter K, theta, itu adalah kombinasi dari X dikurang 1 dan K kurang 1 dikali theta berpangkat X dikali 1 dikurangi theta berpangkat X dikurang K. Yang mana K-nya itu adalah, yang mana X-nya itu adalah suatu kejadian kita sebanyak K sukses, K tambah 1 sukses, K tambah 2 sukses. Dan 0 untuk X lainnya. Nah, itu untuk yang distribusi binomial negatif. Jadi ada perbedaannya di sini adalah kita menginginkan sebanyak K sukses. Kalau di binomial tidak dinyatakan seberapa banyak keinginan untuk yang suksesnya. Misalnya, selain daripada contoh yang tadi tentang binomial negatif, ini kita juga bisa menyatakan adalah pelemparan dadu yang menginginkan angka 5 muncul 5 kali. Muncul 5 kali. Hal ini adalah memungkinkan kita untuk selalu melakukan percobaan ini sampai kenyataan bahwasanya muncul angka 5 dadu tersebut itu adalah sebanyak 5 kali. Nah, itu seberapa banyak penjadwalannya, itu percobaannya itu adalah tergantung terhadap seberapa banyak munculnya cepat untuk yang 5 dadu ini.
Ini akan terus berulang. Kalau misalnya cuma 5 kali dan selalu semuanya muncul 5, itu adalah suatu kejadian yang mungkin bisa juga terjadi kayak gitu. Untuk yang karakteristik daripada binomial negatif itu adalah dilihat daripada rata-rata dan sigma kuadratnya. Rata-ratanya adalah K per theta, dan sigma kuadratnya atau variansinya itu adalah K per theta dikali 1 per theta dikurangi 1. Ini adalah ciri-ciri daripada distribusi binomial negatif. Nanti mu bisa dicari dengan cara ekspektasi X dikali dengan fx-nya, lalu nanti baru masukkan seberapa banyak x-nya, yang x tadi K tambah 1, K tambah 2 itu, lalu variansinya juga seperti itu, ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi x dikuadratkan. Nah, itu untuk binomial negatif. Yang kelima, itu adalah distribusi geometri, yang mana distribusi geometri ini adalah suatu kejadian yang menyatakan banyaknya percobaan yang dilakukan sampai memperoleh sukses pertama kalinya. Nah, ini yang diinginkan adalah hanya sukses pertama kalinya. Kalau yang binomial negatif itu adalah sebanyak K sukses. Kalau ini adalah sukses pertama kalinya. Kalau seandainya muncul lagi sukses yang kedua kali, itu sudah berhenti kejadian, sudah berhenti percobaan, tidak dilakukan lagi. Jadi distribusi geometri ketika misalnya pertama kali percobaan muncul suksesnya, maka itu adalah dinamakan distribusi geometri. Tetapi kalau seandainya belum muncul, coba lagi sampai sukses pertama kali. Ini yang dinamakan distribusi geometri. Misalnya Anda ada melihat suatu kejadian ketika ada yang mendaftar misalnya untuk menjadi calon mahasiswa dengan jalur SBMPTN. Di SBMPTN pertama, dia belum lulus. SBMPTN kedua, dia coba lagi dan ternyata belum lulus. SBM yang tahun ketiga, ternyata di situ dia baru lulus. Maka pertama kali ketika di N sama dengan 3 ini, percobaan sampai ketiga kali ini maka dinamakan dengan suatu geometri, distribusi geometri. Seperti itu juga. Yang mana penulisannya bisa kita tulis X mengikuti suatu distribusi geometri dengan parameternya theta, maka fungsi massa peluangnya itu adalah G, yang mana kejadiannya adalah X dengan parameter theta sama dengan theta dikali 1 dikurang theta berpangkat X dikurang 1, untuk X-nya adalah 1, 2, 3, sampai tak hingga. Karena kita tidak tahu seberapa banyak percobaan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Jadi misalnya adalah seseorang ingin menjadi seorang ilmuwan, berarti dia akan meneliti suatu objek sampai nanti adalah sukses pertama kali di penelitiannya. Lalu bisa jadi dengan contoh-contoh yang lainnya, misalnya ada yang mau ikut proses pencarian kerja kayak gitu, dia masukin lamaran sudah ada beberapa kali, ada juga yang pertama kali mendaftar langsung diterima, maka itu sukses. Ada juga yang sampai 5 kali dulu percobaannya baru yang ke-6 sukses. Nah, seperti itu dinamakan dengan distribusi geometri. Ini nanti distribusi geometri juga ada memiliki rata-rata, kemudian juga memiliki itu adalah variansinya juga. Ini belum disampaikan di sini, nanti Anda bisa lihat di buku referensi kita. Yang keenam, itu adalah distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri ini adalah yang mana kita memiliki suatu percobaan, lalu di antara percobaan yang kita lakukan ada juga sampel yang kita ambil misalnya. Jadi ini percobaan yang kita lakukan itu bisa berpeluang itu adalah sukses dan gagal. Lalu dari percobaan yang kita lakukan itu kita ambil sebanyak N. Kita ambil sebanyak N, lalu dari yang sukses itu
kita ambil sebanyak K. Sebanyak K yang kita ambil. Sebanyak K yang kita ambil dari suatu kejadian X kita. Nah, ini. Lalu, yang gagal itu adalah sebanyak N dikurang K. Yang gagal, N dikurang K. Karena yang suksesnya adalah K. Berarti yang gagalnya adalah N dikurang K. Lalu, yang gagal diambil, itu adalah karena kita mengambil sebanyak N, dan X-nya adalah sukses, maka yang gagal diambil, itu adalah N dikurangi X. N dikurangi X. Nah, seperti itu. Lalu ini kita memiliki suatu percobaan sebanyak N, lalu percobaan kita itu ada sukses dan ada gagal. Yang mana sukses adalah K, berarti gagalnya adalah N dikurang K. Lalu yang dari sukses ada yang kita ambil sebanyak X. Sebanyak X. Lalu yang gagalnya yang kita ambil, itu berarti adalah N dikurangi X, karena yang kita ambil ada sebanyak N. Maka ini adalah dinamakan dengan distribusi hipergeometri. Hipergeometri yang memiliki suatu fungsi distribusi adalah kombinasi K dari X dikali kombinasi N dikurang K dari N dikurangi X per kombinasi N dari X. Untuk X-nya adalah 1, 2, 3, sampai selanjutnya. Dan untuk X lainnya, selain daripada ini, maka dia adalah bernilai 0. Dengan bentuk ini, karakteristik untuk si hipergeometri itu adalah rata-ratanya N dikali K per N besar. Sigma kuadratnya adalah N kali K kali N dikurangi K. Dikurangi K, ini kebalik ininya, kurungnya. Dikali N dikurangi N kecil per N kuadrat dikali N dikurangi 1. Lalu selanjutnya, kita membahas itu adalah distribusi Poisson. Nah, ini, ketika di distribusi Poisson ini adalah dianggap sebagai suatu kejadian yang jarang juga terjadi, artinya adalah kecil kejadiannya, yang mana distribusi X Poisson kita dinyatakan dengan suatu kejadian X dengan parameternya lambda, maka fungsi peluangnya itu adalah Poisson X dengan parameter lambda ada sama dengan ini eksponen berpangkat lambda dikali lambda berpangkat X per X faktorial, yang mana kejadian kita adalah 0, 1, 2, 3. Dan Poisson ini adalah suatu distribusi yang menyatakan adalah kejadian yang banyaknya terjadi dalam suatu percobaan, kayak gitu. Yang mana percobaannya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu daripada distribusi Poisson. Yang mana pertama, seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya distribusi Poisson ini adalah suatu kejadian yang jarang terjadi. Misalnya adalah kejadian diabetes. Kejadian diabetes kalau dibandingkan dengan masyarakat Indonesia aja, itu termasuk probabilitasnya adalah sangat kecil kayak gitu. Maka ini dinamakan dengan kejadian banyaknya kasus diabetes itu adalah distribusi Poisson. Misalnya banyaknya kasus DBD, misalnya kejadian berdistribusi Poisson. Atau bisa jadi ya, Poisson itu adalah banyaknya mahasiswa mendapat nilai A. Mana tahu itu adalah kemungkinan semester ini jarang terjadi misalnya. Itu bisa juga. Ini teorema yang merupakan ciri-ciri karakteristik daripada si distribusi Poisson. Pertama itu adalah rata-rata dan sigmanya adalah sama, itu sebesar lambda. Lalu MGF-nya, fungsi pembangkitnya adalah eksponen berpangkat lambda berpangkat E berpangkat T kurangi 1. Jadi ini artinya adalah eksponen berpangkat lambda dikali E berpangkat T dikurangi 1. Nah, ini untuk si distribusi Poisson. Nah, ini jadi tugas Anda untuk lebih memahirkan tentang materi-materi sebelumnya untuk mencari apa rata-rata sama variansi dari masing-masing teorema
masing-masing distribusi kita ini termasuk nanti di distribusi geometri ya, itu silakan dibuka referensi bukunya kembali, di sana ada, dan mohon dikerjakan untuk teorema ini. Ya. Sekian materi kita pada hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan terkait dengan teorema-teorema ataupun ciri-ciri daripada distribusi untuk yang variabel random discrete. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.